Ya, pemerintah melanjutkan kebijakan efisiensi anggaran sebagai antisipasi atas keterbatasan ruang fiskal. Kementerian Keuangan menyebutkan efisiensi belanja dimaksudkan untuk menjaga keberlanjutan fiskal dan mendukung program prioritas pemerintah. Pemerintah terus menginjak rem efisiensi sebagai konsekuensi dari keterbatasan ruang fiskal akibat tersendatnya sektor pendapatan negara. Efisiensi belanja tersebut akan dialihkan untuk program prioritas pemerintah. Salah satu wujud efisiensi tersebut yakni melalui Peraturan Menteri Keuangan Nomor 56 Tahun 2025 tentang tata cara pelaksanaan efisiensi belanja dalam anggaran pendapatan dan belanja negara atau APBN. Lewat aturan tersebut, Kementerian Keuangan menekankan bahwa efisiensi belanja dimaksudkan untuk menjaga keberlanjutan fiskal dan mendukung program prioritas pemerintah. Cakupan anggaran belanja yang terdampak efisiensi antara lain anggaran belanja kementerian atau lembaga, serta efisiensi transfer ke daerah. Adapun penerbitan PMK nomor 56 tahun 2025 merupakan tindak lanjut dari instruksi Presiden nomor 1 tahun 2025. Dan dalam PMK ini terdapat 15 pos yang diefisiensikan. Selain itu, efisiensi tersebut juga mempertimbangkan pencapaian target penerimaan negara, khususnya dari penerimaan perpajakan. Berbagai sumber untuk ID Action. Ya, pemirsa, untuk membahas tema kita kali ini, efisiensi anggaran berlanjut demi menjaga kesehatan APBN, kita sudah tersambung melalui Zoom bersama dengan Bapak Didi Leonardo Manaba. Beliau adalah Wakil Ketua Umum DPP Association of the Indonesian Tours and Travel Agencies atau ASITA. Kemudian juga sudah bergabung Pak Trubus Rahadiansa, Ketua Umum Asosiasi Analis Kebijakan Indonesia. Langsung saja kita sapa ini. Halo Pak Trubus, apa kabar? Ya, alhamdulillah sehat Mas. Sehat. Ayo. Terima kasih atas waktu yang disempatkan. Kemudian Pak Didi, apa kabar? Assalamualaikum, kabar baik, alhamdulillah. Waalaikumsalam, terima kasih atas waktu yang disempatkan juga Pak Didi. Dan sebelum membahas lebih jauh ini, Pak Trubus mungkin bisa mereview ya terkait dengan ada penerbitan lagi nih instruksi Presiden atau Inpres nomor 1 2025 tentang efisiensi belanja dan pelaksanaan APBN 2025 yang menjadi dasar bagi kebijakan efisiensi anggaran di tahun ini. Pak Trubus, bagaimana review Anda? Iya, menurut saya terbitnya peraturan baru ya sebenarnya dengan aturan sebelumnya itu tidak jauh berbeda sebenarnya beberapa pos ya anggaran atau item anggaran yang memang perlu diefisienkan. Akan tetapi persoalan menjadi agak rumit ke depan karena apa? Karena nanti kita lihat beberapa hal yang misalnya terkait dengan infrastruktur ini kan kalau diefisiensikan maka dampaknya sangat luas karena ini menyangkut hal-hal yang bersifat kebutuhan publik ya karena menyangkut mobilitas publik. Nah, yang lain adalah mengenai kebijakan yang berkaitan dengan perhotelan itu ya karena kegiatan-kegiatan seminar dan sebagainya itu tidak tidak bisa diefisienkan lah gitu seperti mana yang kita lihat akhirnya banyak pemerintah daerah itu menerjemahkan secara berbeda-beda. Seperti di Jawa Barat itu gubernur menghendaki tidak ada lagi rapat-rapat di hotel, tetapi tetap saja kepala daerah dalam ini bupati wali kota tetap ada yang menyelenggarakan. Nah ini kan hal-hal yang menurut saya juga menjadi pertimbangan di dalam menyusun mengenai efisiensi anggaran. Yang kedua terkait dengan efisiensi anggaran itu sendiri, memang dari sisi kebijakan publik kan selama ini pola-pola penyusunan anggaran itu bersifat ini Mas bottom up, artinya diajukan dari bawah dan kemudian oleh pemerintah pusat tinggal disetujui ataupun beberapa hal kalau memang perlu disesuaikan saja. Tetapi sekarang dengan era baru di mana Pak Prabowo dengan Inpres nomor 1 itu semuanya menjadi sifatnya top down gitu. Jadi disusun dulu semua anggaran dari pemerintah pusat dan beberapa hal semuanya mengikuti apa yang disebut dengan Astacita. Jadi mengacu pada Astacita. Jadi semua anggaran harus disesuaikan dengan itu sehingga yang kita lihat kemudian kemarin dalam beberapa bulan 10 bulan lah berjalan ini memang kita lihat dampaknya cukup luas terhadap efisiensi anggaran itu. Kalau kebijakan publik kan melihat bagaimana sebenarnya pertama dari sisi efisiensi apakah dengan efisiensi itu kemudian membawa kemanfaatan publik secara luas itu yang menjadi sorotan oleh kebijakan publik. Yang kedua tentu dari efektivitas. Apakah dengan dilakukan efisiensi itu kemudian banyak kegiatan-kegiatan yang terkait dengan
aktivitas publik itu menurun. Misalnya kita lihat bagaimana dampaknya terhadap PHK dan sebagainya yang kita lihat sampai hari ini masih berjalan PHK itu. Dan sisi lain yang lihat di sisi keberlanjutan. Kalau kebijakan publik kan melihat dari itu. Sehingga apakah keberlanjutan dari efisiensi 2025 ini dan akan berlanjut ke 2026 ini akan membawa bagi pertumbuhan ekonomi yang sampai hari ini masih timbul perdebatan 5,12% itu kan di kalangan publik itu masih menjadi pro kontra, sehingga apakah betul itu 5,12%, sebagian lagi mengatakan tidak kurang atau kurang dari situ hanya 4,8% misalnya seperti itu. Nah ini kan hal-hal yang sebenarnya perlu kita soroti bersama. Yang ketiga dalam hal ini tentu persoalan-persoalan yang kait bagaimana urgensi terhadap efisiensi itu yang manakala kemudian menyentuh ke sektor-sektor yang sangat dibutuhkan oleh publik gitu lah. Ini yang menurut saya pemerintah saya melihat belum, misalnya penciptaan lapangan pekerjaan ini kan belum terlihat secara konkret, yang ada hanya kegiatan-kegiatan yang sifatnya prioritas. Misalnya sekolah rakyat itu anggarannya dinaikkan, misalnya apalagi ada rencana pemberian sekian ribu laptop ya kepada anak-anak yang ikut sekolah rakyat misalnya. Kemudian program MBG juga naik anggarannya, yang pertama 71 triliun kemudian dinaikkan, ada minta pertambahan terakhir itu 50 triliun misalnya. Nah, kemudian juga program-program lain seperti cek kesehatan gratis misalnya juga membutuhkan anggaran yang cukup besar, apalagi juga kemarin beberapa kementerian lembaga yang terpaksa minta revisi lah, revisi terhadap anggaran yang sudah ditetapkan itu. Nah ini menurut saya hal-hal yang memang harus menjadi sorotan kita bersama, bagaimana kemudian agar publik itu tidak dalam posisi yang makin sulit, kira-kira seperti itu dengan adanya. Baik, Pak Trubus, analisis yang menarik. Nah, Pak Didi selaku pelaku usaha begitu ya, yang memang melihat langsung kondisi realitanya di lapangan begitu. Bagaimana Anda melihat dengan langkah-langkah kebijakan efisiensi anggaran yang dilakukan oleh pemerintah, tadi sempat disinggung juga begitu untuk kegiatan-kegiatan di hotel, kemudian restoran dan lain-lain begitu. Apakah ini berdampak juga terkait dengan biro perjalanan? Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa IDX Channel, Pak Trubus, ini kami melihat bahwa sektor pariwisata ya, ini ya tadinya kita berharap juga tidak ada keberlanjutan terkait dengan efisiensi ini dari sektor pariwisata ya. Saya ingin mulai ya bahwa kami sangat mengerti dengan kebijakan pemerintah terkait dengan efisiensi itu. Tetapi perlu juga dipahami bahwa sektor pariwisata ini sangat luas. Nah, saya ingin sampaikan bahwa jenis dan karakteristik perjalanan itu banyak macamnya. Nah, ada yang leisure, pure leisure. Dalam hal ini kita juga berbicara tentang MICE tourism, meeting, incentive, convention, exhibition, yang mana di beberapa kota di Indonesia, ya saya bisa sebutkan Jakarta, kemudian Bandung, Makassar, Medan, dan ada beberapa kota lagi, ya termasuk Bali. Bali ini kalau Bali sendiri dia memang leisure-nya cukup besar. Tetapi kalau kita berbicara meeting, MICE, ya ini beberapa kota itu memang sangat dirasakan dampaknya, karena kalau kita berbicara multiplier efek ke masyarakat, hotel ini, restoran ini kan berbelanjanya dari masyarakat juga, dari pasar, kemudian diolah, ya dikonsumsi oleh para wisatawan. Nah, yang saya sebutkan tadi adalah kotanya, kota besarnya. Saya tidak berbicara destinasi pariwisatanya dulu, tetapi kotanya. Kota ini sangat merasakan dampak daripada efisiensi ini, karena yang sangat kami tergantung adalah bagaimana pergerakan pemerintah ya dengan stakeholder lainnya untuk melakukan kegiatan-kegiatan yang sifatnya insentif, meeting dan lain-lain di beberapa kota tersebut. Ya, pergerakan ini termasuk konektivitas airlines negara ini sangat luas, Mas. Kalau mau dijangkau dengan pesawat udara ya, untuk menghidupkan banyak sektor di sektor pariwisata ini
kami betul-betul sangat tergantung dengan pergerakan pemerintah di samping lembaga-lembaga yang lain seperti asosiasi, pergerakan organisasi dan lain-lain sebagainya. Ini di beberapa kota tersebut. Nah, untuk itu memang ya kita kalau melihat dari sisi dalam konteks pariwisata, ya memang ini sangat kita harapkan ada solusi, ada alternatif bagaimana kembali kota-kota yang saya sebutkan tadi, yang memang segmennya itu MICE, ya, bukan murni leisure, itu bisa kembali bernapas dengan pergerakan-pergerakan pemerintah, karena ini cukup banyak, ya. Volume cukup banyak. Kalau kita berharap dari pemerintah, BUMN, stakeholder lainnya ini cukup besar untuk itu. Terima kasih. Baik. Nah, kalau kita bicara porsi pendapatan dari sisi bisnis Biro Perjalanan Wisata begitu ya, dari kegiatan yang disampaikan tadi perjalanan dinas baik dari pemerintah pusat maupun daerah, itu seberapa besar sih sebenarnya Pak Didi? Tapi tahan dulu jawabannya, kita akan bahas nanti di segmen berikutnya. Kita akan jeda dulu sebentar Pak Didi dan juga Pak Trubus. Dan pemirsa, kami akan segera kembali usai pariwara berikut ini.